Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Plus hari ini ya, karena banyak banget yang nanya gimana nih bang Indodex ya. Kita akan coba bahas ya. Oke, kita bahas dulu Indodex. Untuk Indodex, jadi kita bisa lihat di sini. Ya, dia dipanggil sama Bapepti sekarang. Usai dugaan peretasan sebesar 221 miliar. Masih dugaan katanya, tapi ya kemungkinan ya kehack sih ya. Nah, data pentingnya ini dari Bapepti kayaknya ya. Nih, ini benar-benar dari Bapepti Tirta Karma menyatakan bahwa sejauh ini info tidak ada dana pelanggan dari 221 miliar. At least itu yang dikatakan oleh Bapepti. Pasti nggak? Ya nggak tahu gitu ya, karena ya lagi-lagi at the end of the day harus tunggu sampai sudah beres semua sih. Nah, sekarang kita akan coba lihat contoh-contoh beberapa exchanger yang kena hack juga ya, dan nama-nama cukup besar sih sebenarnya ya. Ada Binance, ada KuCoin dan lain-lain. Untuk Mt. Gox ya udahlah, udah tahu semua ya, berantakan kalau yang Mt. Gox. Tapi separah-parahnya itu pun sekarang mulai ada pengembalian dana sebenarnya. Tapi nunggunya belasan tahun ya. Oke, moga-moga sih nggak kayak Mt. Gox ya. Next dari KuCoin. KuCoin di 2020 di sini senilai 281 juta USD. Gede ya. Tapi gilanya dari KuCoin, dia dalam beberapa minggu berhasil investigasi dan bisa menarik kembali 204 juta USD. Ya, sisanya dia gantiin sama KuCoin. Ya, berarti ada kesempatan juga sebenarnya ya, karena gue pernah bahas juga di tahun 2022 atau 2023 gitu. Ada exchanger yang kena hack juga. Dia basically akhirnya berhasil ngembaliin lagi karena apa? Ya ke trace dananya kemana begitu ya. Lalu contoh lagi Binance dia kena sebesar 7.000 Bitcoin. Kalau dia sih ini ujung-ujung dia ganti pakai Safu ya, Safu mereka. Jadi itu memang dana yang mereka sisihkan kalau sampai kenapa-napa gitu, dan ya udah beres, Binance gak ada masalah, akhirnya digantiin gitu ya. Nah, Bitfinex ini kondisinya mirip-mirip kayak yang gue bahas di 2023. Cuma gue lupa itu apa nama exchangernya ya. Jadi ya akhirnya apa namanya ke trace waktu dia mau cairin duitnya, ketangkep lah sama polisi. Begitu. Jadi ya ada beberapa kasus seperti ini. Begitu. Nah, untuk Indodex gimana? Ya kalau sampai benar yang dikatakan oleh Pak Tirta, ini Tirta Pak kali ya. Ya kan kayak dokter Tirta itu yang sepatu ya, kayaknya Pak sih harusnya ya. Pak Tirta ya. Dia bilang ini bukan dana pelanggan. So ya semoga setelah ini beres semua ya nggak ada masalah gitu sih ya. At least itu ya. Itu yang mungkin bisa bikin sedikit tenang gitu. Jadi ya kalau sekarang sih mungkin ya gimana ya, ya udah kejadian. Jadi ya mungkin kalau lu mau tarik dulu dari Indodex ya boleh pertimbangkan begitu. Tapi kalau menurut gua sih, kalau lu tariknya ke hot wallet itu sama aja bohong, karena pada faktanya lu lihat sendiri Binance aja ini yang 7.000 BTC itu kena hacknya karena hot wallet. Gua pribadi pun kena. Nah, gitu MetaMask gue pernah jebol gitu. Jadi ya kalau sampai mau di luar exchanger ya mendingan pakai cold wallet sekalian deh gitu ya, bisa pakai OneKey, bisa pakai Tangem, atau pakai apa lagi ya, ada banyak lah ya. Oke, itu kurang lebih untuk Indodex. Dan jangan lupa, malam ini kita akan digempur oleh 3 data penting ya. Hari ini kita akan keluar initial jobless claim ya, which is very important karena ya ini ngomongin soal tingkat pengangguran di US ya. Apabila semakin banyak initial jobless claim yang meningkat, itu menunjukkan ada possibility pengangguran di US akan meningkat lagi gitu ya. PPI ngomong soal inflasi ya. Nah, inflasi otomatis sangat penting karena ya sekarang kita dalam kondisi mendekati ke resesi atau minimal economic downturn begitu. Nah, kalau sampai PPI, CPI, PCE jelek, nah itu bisa membuat Jerome Powell tambah ubanan ya, karena ya kalau diturunin terlalu tiba-tiba inflasi bisa loncat lagi kayak di tahun 70-an begitu ya. Ya benar-benar memang ya, jadi kita nggak bohong ya. Kita bukan clickbait untuk ngomong kita bakal penuh nih jadwalnya dan keluar data-data penting, bisa terjadi volatility. Itu beneran. Jadi waktu Sato bikin thumbnail seperti itu, memang beneran bisa seperti itu
ya. Oke, dan sekarang kita masuk ke pembahasan komen. Yang pertama dari Tes IQ Channel. Selalu setia menunggu video dari Kotoshi. Bahas makroekonomi, terutama bahas BTC. Semangat terus bang. Thank you for the kind words ya. Next. Wah, apa nih? Bacot. Wah. Oke, satu sempat ngomong. Tiba-tiba nggak tahu hari ini cukup banyak yang hit komen katanya ya. Wah, ada apa nih? Ada apa ya? Selanjutnya dari Hasan Hussein Channel. Ngefat. Oh, oke. Ini dia. Bahkan ada yang sampai di highlight nih. Gue penasaran kenapa di highlight sama satu. Ngefat terus kemarin ngefat ya. Kita kapan ngefat ya? Buat lo yang nggak tahu, fat itu sebenarnya fear, uncertainty, and doubt. Kapan kita ngasih itu? Kita ngasih data loh. Kita ngasih data seperti ini. Perbandingannya juga jelas. Kita ngasih lihat statistiknya. Kalau tembus BSB seperti apa. Jadi gue nggak ngerti kenapa disebut fat ya. Kemarin katanya nggak bakal pullback. Nggak bakal pullback. Tar. Lu tahu TCI main scenario-nya bearish kan, dan lu tahu pullback itu artinya turun kan, gitu. Nyatanya pullback sampai hari ini sekarang lagi rally bro. Waduh, dasar dukun lagi katanya. Wah, ini ditonton nggak ya videonya? Kayaknya gue curiga nih, kayak nggak ditonton ya. Oke, buat lo yang nggak tahu ya, pullback itu koreksi ya, bisa dibilang koreksi yang cenderung kecil dalam satu uptrend, begitu. Itu namanya pullback. Nah, Bro Hasan nih kayaknya kebalik mungkin. Maksudnya dia pikir nggak bakal rally. Lagi pula kalau ngomong nggak bakal rally pun salah lagi. Karena gue inget banget beberapa hari, kapan ya? Coba kita cek aja. Kita kan channel data dan fakta nih. Coba kita lihat ya. Seingat gue beberapa hari lalu gue bahas kita ada possibility bisa ke BS. Nah ini dia. Apakah menuju retest BSB 2 hari lalu? Nah jadi gue bingung. Ini Bro Hasan ngomongin apa ini Bro Hasan? Ditonton tidak Bro Hasan? Waduh ya. Ya, jadi ya balik lagi lah ya. Ini sebentar. Waduh, komen yang di highlightnya kehapus. Tunggu bentar ya. Oke, ya balik lagi. Sip. Tadi itu dari komen siapa tuh? Ya itu si Hasan itu ya. Ya jadi gini Bro Hasan. Kalau masih belum tahu cara penggunaan kata-kata tertentu, mendingan udah ngomong plain aja. Naik, turun gitu. Ya, ini pullback itu artinya turun, bukan naik. Ya, itu adalah koreksi kecil dalam uptrend. Itu seringkali juga dipakai secara bersamaan itu dengan satu term disebut retracement. Begitu. Jadi, ya gini bro, ya. Kalau belum yakin, belum tahu, mendingan bentuknya pertanyaan, begitu. Ya, dan sekali lagi, gue justru paling gak suka namanya dukun. Ya berarti ini makanya gue gak ngerti ini Bro Hasan ini nonton gak sih sebenarnya ya. Wah, yang gak tahu mungkin Bro Hasan ini kali salah satu yang kemakan di April Maret mungkin, jangan-jangan ya. Waduh, ini ada beberapa komen dari para subscriber. Ya, buat lo yang mau baca silahkan baca lah ya. Next dari Bram 9351. Bro, gue sangat butuh saran dari lo. Gue pemain baru yang bodoh dan gak aduh. Oke, gue masuk di bulan April. April lagi 2024. Di Juli akhir total gue top up 1,5 M. Wah, oke ya. Saat ini saldo 985%. 185 juta berarti ya. Minus 35%-an. Porto dengan modal sebenarnya 35%. Oh ya masih oke lah ya dengan porto sebesar ini ya. Waduh, banyak banget. Wah bro, kalau menurut gua kebanyakan bro, kebanyakan pusing. Kalau lu nggak pakai tim segini banyak pusing bro. Jadi kalau menurut gua sih lebih baik lu bikin lebih streamline dan jangan terlalu banyak. Di sini ada meme coins ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, 5 yang gua tahu ya. 6, 8 bukan ya. Nggak tahu deh 8 masuknya apa ya. Nah, kalau menurut gua mungkin boleh pertimbangkan jangan terlalu banyak memes dan di sini kalau gua lihat kayaknya kan kalau 250 dari 1,5 M berarti BTC-nya jauh dari 70%. Nah, jadi kalau gua lagi-lagi simpel aja 70-30, Bro. 70% BTC ya 30% alts. Nah, altsnya gimana ya lu boleh lu boleh berkreasi sendiri, tapi pokoknya semakin market cap-nya besar itu cenderung akan lebih kecil resikonya begitu. Ya dan otomatis ya vice versa ya. Kalau lebih kecil ya berarti bisa lebih volatile dan bisa ya orang pengennya naik, tapi faktanya juga sering kali terjadi turun begitu. Jadi kalau menurut gua sih sarannya baik lagi 70-30, 70% BTC untuk jadi anchor, 30%-nya ya di alts. Kalau bisa banyaknya yang lebih blue chip, yang lebih besar market cap-nya ke yang lebih kecil market cap-nya. Dan lagi-lagi alokasinya kalau gua sih lebih menyarankan yang market cap-nya kecil
Yang mid cap, small cap tuh jangan terlalu besar begitu ya. Next dari Aina88, Mak Toshi izin bertanya, kalau seandainya kita ingin mengetahui hasil data-data penting dari economic calendar atau mengikuti yang sedang berlangsung itu di mana ya? Demi menghindari fantasi, fantasi ya, fantasi kita memakan semua realita yang terjadi. Terima kasih Mak Toshi dan tim yang selalu edukatif, atraktif, wah mantap nih, atraktif, yang realistis ya. Sukses selalu untuk semua ya. Thank you, thank you. Nah, untuk dapat data hasil economic calendar sih gampang banget di investing.com. Investing.com, lu tinggal klik economic calendar, ininya diubah ke GMT plus 7 ya kalau lu di WIB sih. Kalau lu di WIT atau WITA ya tinggal di adjust lagi sendiri lah ya. Yang pasti WIB itu GMT plus 7. Next dari Juragan Lembu. Apa yang dibilang Bro Toshi ini betul banget. Umurku sekarang 44 di antara orang yang terawal kenal Bitcoin. Harga waktu itu di 2,7. Wah, berarti bro Juragan Lembu lebih awal daripada gua. Gua tuh beli waktu 2016 itu seingat gua di angka 8 jutaan ya. Wah, keren ya. Ikutin kata Toshi, simpan jangka panjang itu untung banget. Makasih Toshi and team. Yes, bener ya. Saat lu ya punya time horizon yang panjang di market, lu berpikir jangka panjang, itu akan lebih gampang profit, signifikan lebih gampang profit, dan itu bukan cuma di kripto, itu pernah dibahas di dari orang-orang yang passive investing disebutnya. Lu coba cari timing the market versus time in the market, itu ada statistiknya, dan bukan cuma di kripto. Sekali lagi, waktu itu kalau nggak salah tuh di S&P 500 sama di Dow Jones. Jadi ya lagi-lagi gitu. Makanya gue masukin ketiga golden rules. Yang ketiga itu apa? Ya berpikirlah jangka panjang. Karena kalau jangka pendek ujungnya boncos lagi gitu ya. Next dari JR Channel, Bang Toshi, gue mau laporan. Kayak ini gue dapat untung. Setelah lu ngasih ilmu yang bermanfaat dan gue pelajari, kini gue dapat hasilnya. Ya walaupun gak gede tapi lumayan lah. Ya itu. Awalnya itu dulu aja ya. Nggak rugi, profit dikit-dikit. Nanti lama-lama jadi bukit. Gitu. Jangan kayak gini. Lu berharapnya masih bayi udah pengen lari maraton, ya susah gitu ya. Dan lagi pula balik lagi ya, ada nggak yang bisa scalping, day trading, profitable gitu? Ya bisa aja, ada aja. Tapi berapa banyak juga orang yang bisa maraton? Nggak semua orang bisa maraton. Begitu. Jadi ya statistiknya aja. Gitu, jangan lu belum ada prep, belum ada apa-apa langsung pengen maraton, masih bayi nih, wah gue pengen maraton, gue ngapain merangkak, gue maunya langsung lari 100 kilo kalau perlu ya udah mati ujung-ujungnya gitu ya. Nah, jadi bagus, step by step ya, mantap gitu ya. Jadi waduh, ini gue happy banget sih, jujur makin banyak orang-orang yang testimoni gitu ya, karena ngikutin TCI jadi lebih tenang, pelan-pelan ruginya mulai ketutup dan seterusnya gitu. Jadi ya, itu salah satu tujuan awal gue sih bikin channel ini, supaya bisa membantu orang-orang biar ya nggak kayak waktu April Maret kemarin lah gitu, kemakan sama ya janji manis begitu. Karena janji manis tuh udah ada dari zaman dulu. Dari gue pertama kali masuk ke kripto itu janji manis semua, dan biasanya apa, ujung-ujungnya sepet gitu, ujung-ujungnya males, boncos gitu. Jadi ya gue sih ya mungkin sedikit melawan arus, tapi ya itu mungkin salah satu alasan kenapa gue bikin channel ini ya. Next dari user something ya. Makasih bang, kemarin dah TP. Mantap ya, semoga TP-nya sebelum volatility. Karena kalau sesudah itu mungkin bisa berantakan ya. Tapi kayaknya sih kalau makasih berarti kayaknya sebelum volatility nih ya. Next. Dari mana lagi nih? Oke, dari Yuda Brata, mantap Om Toshi, banyak yang jadikan channel ini dewan penasehat pribadi kripto. Waduh, jangan jadi penasehat pribadi lah ya. Ini karena ini semua bukan financial advice ya, gue udah sering bahas ini bukan financial advice. Kalau mau jadiin acuan boleh, dan buat lu mau cari lagi info di mana-mana silahkan, boleh ya. Jadi lu ambil yang cocok buat lu bikin lagi satu trading plan yang benar-benar lu sendiri gitu ya. Mantap. Tapi ya kalau at least sampai sekarang, ya gua rasa ini cara yang paling gampang buat orang-orang yang masih ada kerjaan lain juga dan seterusnya. Dan menurut gua lebih enak juga dibandingin trading yang wah dipaksa setiap hari gitu ya, day trade gitu. Itu yieldnya lebih jelek gitu ujung-ujungnya menurut gua. Jadi lagi-lagi
Ya, kalau lu mau adopsi semua juga boleh, tapi yang pasti jangan jadi berpikir bahwa wah, udah nih gua ngikutin purchase Bang Toshi. Enggak harus. Lu punya cara sendiri, lu mau bikin misalkan enggak 70-30, lu mau bikin misalkan, oh gua BTC pengen lebih gede lagi, boleh gitu. Tapi yang pasti jangan sampai BTC jadi minoritas. Begitu aja, ya. Next dari Evan Rashid ya. Bisa nggak ya kita mengambil keputusan jual beli sesaat setelah data keluar? Nope, jangan. Kalau mau ngomong secara probability ya bisa-bisa aja, tapi ujung-ujungnya jadi tebak-tebakan. Kalau tebak-tebakan kan berarti jatuhnya jadi ke judi. Begitu ya. Jadi kalau gua lebih baik lu tahu nih udah mau ada data penting tertentu atau mau event penting tertentu kayak halving gitu waktu di masanya sebelum halving gitu ya. Nah, lu akumulasi dulu sebelum terjadi halvingnya. Karena sering kali terjadi juga apa? Buying the rumor and selling the news. Bagus kok. Hasil halving tuh bagus. Faktanya koreksi. Lalu ETF spot waktu rilis, waktu trading pertama, beberapa hari kemudian ngedam 7% sehari. Ya jadi apa? Ya kita jangan sampai mencoba untuk timing the market. Kita tuh harus time in the market. Gitu. Kita masuk di dalam marketnya. Gitu, ya. Next dari Galvin No Yuda. Ternyata main agresif saat-saat volatile gini berat ya kok. Yes. Jadi gini, agresif itu bukan style yang kayak kita bisa adopsi, bukan itu adalah risk profile kita seperti apa. Gitu. Kalau kita konservatif, dipaksa jadi agresif ya berantakan. Begitu. Kayak contoh aja deh. Ini kalau lu agresif gitu ya. Kayak kalau nggak salah Arbitrum atau mana nih ya? Start ini di 1 hourly, sorry. Kayak contoh lu di XRP kalau nggak salah. XRP atau apa ya? Aduh, mana ya? Antar deh. Ya pokoknya contohnya kayak ya beberapa hari ke belakang ini kalau agresif malah jadi cut loss gitu ya. Ya jadi ingat konservatif, agresif, intermediate itu bukan pilihan oh kita pengen mana yang lebih profit. Enggak, tapi mana yang cocok sama risk profile kita begitu ya. Oke, udah habis ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Ini takut kepanjangan, langsung aja kita loncat ke buy limit. Hari ini kita akan bahas Arbitrum, TON, dan XRP. Tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten DTCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA. Gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya. Tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini, one click buy. Dimana lo bisa pilih, lo mau pakai apa ya fiatnya. Lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya, misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lu bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lu dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Arbitrum. Untuk Arbitrum, retest 1, retest 2 kemarin ya turun ya. Tapi buat lo yang sudah tutup di jam berapa nih? Kemarin kan keluar data penting itu 7:30 seingat gue ya. Ya 7:30. Buat lo yang tutup di 7:30 ya oke lah ya, profitnya berapa nih? Kurang lebih di 6%-an ya. Not bad. Oke, itu untuk yang Arbitrum. Posisi shortnya buat yang konservatif udah tutup. Buat lo yang agresif masih dipertahankan ya boleh-boleh aja sih, karena tidak terjadi daily close di atas ya. Nah, untuk posisi short yang agresif
target TP-nya di angka 0,48. Kalau lu mau sedikit lebih konservatif, boleh di sini deh. Di 0,489 ya. Posisi spot tinggal terisi 1 di 0,48 saja. Untuk lu yang konservatif kena di EMA 20, berarti lu profit di berapa persen nih? 4,8 persenan lah ya. Nah, buat lo yang agresif ya bisa terus dipertahankan sih posisi shortnya karena ya memang masih di atas. Memang masih di bawah dari struktur resisten begitu. Target TP-nya di angka 5,13 untuk yang agresif ya. Posisi spotnya EMA 20, lalu 5131 ya, lalu di 4,886 dan di 4,626 ya. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP di sini nyaris kena target TP tapi tidak kena ya. Coba penasaran buat lu yang TP di setengah 8. Wah. Oke, buat yang di TP setengah 8 lebih profit ya. Buat lu yang buka posisi short dan TP di setengah 8 ya about 2,5% lah kalau kita bulatkan lah ya, 2,5%-an begitu. Jadi ya makanya kadang-kadang bisa konservatif yang profit atau profit lebih besar, kadang-kadang agresif lebih gede. Jadi ya itu sekali lagi bukan kita bisa pilih, tapi memang risk profile kita seperti apa. Jangan orang konservatif dipaksain agresif, itu jantungnya akan berdebar dengan super cepat begitu ya. Oke, posisi spot 0,51, 0,50 dan di 0,49. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di XRP ya. Oke, kita tutup DCWT sesi kedua ini dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.